Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. DPR menggelar rapat konsultasi lintas komisi ini bersama menteri dan juga lembaga negara terkait merespon dinamika penonaktifan jaminan sosial. Jadi rapat digelar bersama Kementerian Sosial dan juga kementerian terkait serta lembaga terkait fokus untuk memitigasi persoalan penonaktifan peserta PBI yang seringkali menjadi keluhan di tengah masyarakat, Vi. Jadi rapat ini memutuskan jika dalam 3 bulan ke depan seluruh anggota BPJS, PBI, JK akan direaktivasi otomatis. Dalam prosesnya, rumah sakit ini dilarang menolak pasien dari kategori apapun. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah bersama BPJS akan melakukan perbaikan sistem yang diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang saat ini sedang terjadi di masyarakat. Ya. Sebentar saja, 3 bulan ini benar-benar divalidasi kembali. Ini bisa BPS, bisa dengan Pemda dan Kemensos memvalidasi. Benar nggak sih ini miskin atau tidak? Kalau saya sebagai pernah bankir bilang, ya dilihat, kalau Pak dia masuk PBI tapi punya kartu kredit limit 20 juta, ya udah pasti kan nggak harusnya PBI. Atau dia PBI tapi listriknya 2.200, ya harusnya tidak PBI. Dengan demikian dalam 3 bulan ini terjadi kejelasan dan bisa dikomunikasikan ke masyarakat yang terdampak bahwa hey, kita ingin mengalihkan uangnya benar-benar subsidi yang tidak mampu. Di catatan DTSN sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya. Ya, kita langsung membahas ini dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Sudah ada Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf. Selamat pagi, Pak Mensos. Pagi, Pak Mensos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Kamaah sama baik, Mas Arif? Baik, alhamdulillah. Semoga Pak Menteri juga. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Menteri waktunya. Ini kemarin juga kita tahu bahwa sudah ada pertemuan dengan DPR, kemudian juga dengan kementerian terkait dan juga lembaga. Selama 3 bulan akan dilakukan evaluasi. Tapi apa yang menjadi penyebab, Pak? Ternyata di masyarakat ini banyak sekali yang terdaftar PBI, JK ternyata nonaktif sementara. Ya, yang pertama ini bagian dari transformasi data ya. Jadi kalau judul besarnya Bapak Presiden itu transformasi bangsa. Nah, kita di Kementerian Sosial dengan BPS dan beberapa kementerian terkait memulai dengan transformasi data, di mana kita harapkan ya penerima bansos atau penerima bantuan sosial itu benar-benar mereka yang memenuhi kriteria, yang dalam bahasa Kementerian Sosial itu bagaimana bansos kita tepat sasaran. Maka perlu saya sampaikan di awal sebagai pemahaman kita bersama, Presiden mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana hari ini pemerintah telah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu ditugaskan untuk membantu pemutakhiran data. Sementara pengelolaan data yang melakukan pengukuran akhir sekaligus perankingan itu adalah BPS. Ini dulu. Nah, dalam kerangka transformasi data itulah kemudian kita menyesuaikan data-data terbaru yang disajikan oleh BPS. BPS menyajikan data pemutakhiran itu setiap 3 bulan sekali, dan itu kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos, termasuk salah satunya adalah penerima bantuan iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Alokasi yang diberikan oleh APBN ya itu adalah kepada 96,8 juta, tepatnya mungkin 96.800.000 orang atau penerima manfaat. Nah,
kemudian dibagi seluruh kabupaten kota. Usulan-usulan dari kabupaten kota yang mengacu pada DTSEN, itulah yang kemudian kami tetapkan sebagai peserta penerima bantuan iuran itu. Ya, jadi iurannya dibantu oleh pemerintah. Kementerian Sosial tugasnya koordinasi dengan BPS dan pemerintah daerah untuk menetapkan penerima manfaat, sementara Kementerian Kesehatan yang membayarkan kepada BPJS, dan BPJS lah yang kemudian melakukan tindak lanjutnya dengan seluruh rumah sakit kepada penerima manfaat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ini dulu ya, diperjelas. Kemudian di tahun 2025 itu kita mulai untuk pertama kalinya. Tahun 2025 kita mulai. Pada tahun 2025 itu kita mengalihkan peserta PBI untuk kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak, yaitu sebanyak 13 juta lebih penerima manfaat. Ya, dari 13 juta itu kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, itu bisa reaktivasi, bisa melakukan reaktivasi tentu melalui dinsos setempat dan ditetapkan oleh bupati wali kota setempat. Kemudian kita Ya, Pak Menteri. Iya. Ya, Pak Menteri masih bergabung bersama kami, Pak. Oke, kita sambil menunggu lagi sambungan dengan Pak Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Tadi ada beberapa poin yang kita tangkap ya. Baik, silakan Pak Menteri. Maaf Pak Menteri, sempat terganggu jaringan kita tadi Pak Menteri. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Menteri. Putus ya. Jadi ini saya mohon maaf. Saya jelaskan dulu ya supaya ini nggak salah paham. Ya. Jadi ini adalah hasil dari pemutakhiran, kemudian kita alihkan kepada yang memenuhi kriteria dengan bukti-bukti berbagai hal ya yang dibutuhkan untuk mengalihkan itu. Misalnya ada aset-aset yang lain yang sehingga kita ingin ini benar-benar diterima oleh mereka yang benar-benar memenuhi kriteria. Bagi yang memiliki penyakit-penyakit tertentu ya yang disebut dengan katastrofik itu, misalnya kondisi kesehatannya serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tentu termasuk di dalamnya cuci darah, yang dinonaktifkan itu sebenarnya bisa otomatis tetap dilayani tetapi melalui prosedur. Nah inilah yang kemarin kita bahas dengan DPR, bagaimana supaya prosedurnya bisa dipercepat. Nah ya, jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa memang ada pengalihan tetapi masih diberi peluang untuk reaktivasi. Ya, sambil ini kita melakukan cross check, ground check di lapangan agar makin lama datang kita makin akurat, dan sekali lagi sebagaimana harapan publik, bantuan-bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Saya kira itu. Ya, Pak Mensos, kalau dari kalimat yang kami tangkap dari konferensi pers bersama kemarin, Pak Mensos, jadi akan direaktivasi otomatis, tapi dalam prosesnya salah satu lini jaminan sosial adalah rumah sakit dilarang menolak pasien dari kategori apapun. Artinya ini tetap berjalan ya Pak Mensos, termasuk juga bantuan-bantuan sosial Pak Mensos. Ini dipastikan aja Pak Mensos. Betul. Yang pertama ini perlu kita pahami bersama bahwa memang rumah sakit dilarang menolak pasien. Rumah sakit harus melayani pasien. Harus melayani pasien sesuai dengan kebutuhannya. Ini penting. Jadi dilarang rumah sakit itu menolak. Nah, setelah itu nanti baru pembiayaannya bisa kita bicarakan. Biayanya bisa kita bicarakan karena pasien harus segera mendapatkan perawatan. Pertolongan. Ini yang penting. Maka itu saya mendapatkan pertolongan. Jadi sekali lagi rumah sakit memang dilarang menolak pasien. Sementara kalau yang memang menjadi bagian dari penerima manfaat itu nanti hitung-hitungannya bisa kita lakukan
kemudian atau menyusul. Kemudian. Oke. Oke. Pak Menteri, ini kan juga ada informasi terkait ternyata 15 juta lebih warga yang tergolong desil 6 sampai 10, dalam arti ini masyarakat yang menengah sampai kaya ini justru juga masih tercatat penerima bantuan atau PBIJK. Sedangkan sebaliknya sekitar 54 juta masyarakat tergolong desil 1 sampai 5 justru tidak terdaftar. Nanti apa yang dilakukan oleh Kemensos sendiri terkait hal ini, Pak Menteri? Pemuktahiran mungkin ya. Ya tentu itu kita temukan data di tahun 2025 ya. Kemudian kita mulai alihkan secara bertahap. Maka di tahun 2025 itu sudah kita alihkan 13 juta diantaranya. Dan di awal tahun 2026 ini sudah ada 11 juta yang akan kita alihkan. Nah tentu sekali lagi ya, pengalihan ini dalam rangka bantuan ini supaya tepat sasaran. Dan yang kedua, kita tetap memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, itu kita harapkan benar-benar bisa mengikuti proses-proses yang ada. Baik lewat desa nanti atau lewat kemudian yang kedua bisa lewat dinsos setempat, dan ini kita akan siapkan ke depan ini saluran-saluran yang lebih mudah dijangkau, misalnya nanti lewat WA Center atau juga lewat call center kami 021 171 misalnya. Jadi kita buka banyak saluran supaya masyarakat lebih mudah untuk bisa melakukan reaktivasi. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa kami membuka jalur formal dan jalur partisipasi. Jalur formalnya tentu melalui RT, RW, naik ke kelurahan, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, atau naik langsung ke dinsos dan bupati wali kota. Atau lewat jalur aplikasi yang kita siapkan, aplikasi cek bansos, atau lewat comment center atau lewat WA center kami. Nah, untuk itu ya kami ingin supaya masyarakat juga bisa saling membantu satu dengan yang lain. Mungkin ada keluarganya, ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, bisa memberikan masukan kepada saluran-saluran yang bisa kita yang sudah kita buat. Tentu setiap usulan dan sanggahan dari masyarakat akan dilakukan ground check bersama pemerintah daerah, lalu kemudian dilakukan verifikasi validasi oleh BPS. Setelah itu baru nanti kita akan lihat hasilnya apakah usulan atau sanggahan itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi sekali lagi ini saya ingin menyampaikan bahwa kami diminta oleh Presiden untuk terbuka, untuk terbuka, transparan dalam rangka melakukan pemutakhiran data ini. Tidak boleh ada data yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada kita ini memaksakan ya orang-orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Tadi kemarin kami diskusi dengan Menteri Desa bagaimana ke depan misalnya data-data itu juga bisa dipublikasi di tingkat desa. Di kantor-kantor desa itu ada data-data dari masyarakat situ yang masuk di dalam kategori desil 1, desil 2 sampai desil 10. Baik. Jadi selama proses pemutakhiran data ini sudah clear bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, sambil juga kementerian ini memperbaiki data-data yang selama ini juga masih belum sesuai begitu ya dengan kondisi di lapangan ya, Vi ya. Dan sangat mudah untuk mereaktivasi. Ada nomor hotline tadi 021 171 begitu Pak Mensos ya, yang sangat mudah lah, udah era digital juga begitu ya Pak Menteri ya. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak. Ya, terima kasih ya. Jadi intinya kami mengundang dan kami terima kasih diundang pada kesempatan ini dengan bisa memberikan satu informasi yang dibutuhkan. Mumpung masih ada kesempatan, saya ingin menginformasikan ada WA center kami 08877 171 171. Yang ini tentu menjadi bagian dari saluran ya untuk memperkuat akurasi data kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf sudah bergabung. Saifullah Yusuf, Gus Ipul kami mohon lebih akrabnya gitu loh ya, menyapa beliau. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum.